Nasional Indonesia. Hormat senjata. Perang. Lapor, dinas keamanan, aman. Lanjutkan. Latihan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kegiatan kunjungan kerja itu yang saya takuti cuma satu, ganti koordinat makan. Padahal program saya, program diet ini tidak tercapai. Saya membiasakan diri pagi nggak makan nasi, paling hanya bubur, kemudian lontong. Siang hari pun saya hindari makan nasi tapi ketan sama lemper. Jadi badan udah mulai enak lah saya, tapi ya tidak bisa menghindari. Kalau sudah seperti ini, makanan nggak ada yang enak, nggak enak, semuanya enak sekali. Apalagi Malang, spesifikasinya ada karena saya kecil di Malang, menjes. Dicocol pakai apa namanya, petis, lombok hijau. Kalau sudah makan itu, bapak-bapak dan ibu sekalian, surga kelihatan, semakin enak. Siang hari ini saya merasa bangga dan terhormat bisa bertatap muka langsung dengan para dokter tenaga kesehatan di Rumah Sakit Tingkat 2 Supraun, rumah sakit yang sangat bersejarah bagi saya. Karena dulu kalau dirujuk dari RSAU itu adalah ke sini. Dulu ya, saya cerita dulu, kalau masuk sini itu agak ngeri-ngeri dikit karena waktu itu masih belum zaman now ya, zaman old itu dokternya sangat pelit untuk tersenyum. Saya kira apa? Ya udah situ masuk. Saya yakin dokter zaman now nggak tidak seperti itu. Pasti ada apa, sakit apa, ayo silakan masuk, saya periksa dengan senyum. Di Singapura itu terkenalnya bukan karena peralatannya, ya memang sedikit lah, tapi yang terkenalnya karena bagaimana caranya melayani pasien dengan senyum. Tapi ingat, jangan senyum sendiri. Saya harapkan apa yang saya sampaikan ini adalah selaras dengan kebijakan Panglima TNI saat ini adalah mesejahterakan prajurit
Di antaranya adalah menjamin kesehatan prajurit, keluarga, dan anaknya. Karena sejahtera itu bukan harus memiliki uang yang banyak, tidak. Tadi, segala kebutuhan prajurit apabila diperlukan terpenuhi. Sakit, katakanlah, sakit apa nak? Dari bapaknya bertanya kepada, sakit ini Pak, ya, rumah sakit Suprapto, pasti sembuh. Itu merupakan kebahagiaan. Kemudian di rumah itu sudah ada jaminan kesehatan adalah rumah sakit tentara, seperti contohnya adalah Suprapto. Jadi saya harapkan pelayanan di sini terus ditingkatkan. Kalau kurang alat, sampaikan. Kita punya anggaran rutin, APBNP atau optimalisasi selalu disisipkan di situ adalah untuk anggaran kesehatan, sehingga pemerintah itu sebetulnya sudah memikirkan untuk kesejahteraan prajurit. Dan karena saya mencanangkan bahwa prajurit saya harus sejahtera, diberikan pelayanan kesehatan yang baik, dan ingat, penyakit tidak mengenal pangkat. Sehingga apabila ada pasien yang datang di sini, kita lihat pangkatnya peratu, ya, kalau memang ini segera ditindak, segera tidak. Mereka akan bangga. Apalagi yang terjadi dulu, zaman dulu, si pratu udah duduk di sana nunggu, ditoleh aja enggak, ya, ini zaman old, bukan zaman sekarang. Datanglah seorang letnan kolonel, langsung disambut, bapak kesini. Bayangkan, seorang prajurit perasaannya pasti akan, aduh, saya pangkatnya gombal, jadi saya nggak akan diperhatikan. Nah, sekarang kita balik. Susu prajurit sersan datang ke sini, kita layani. Seorang kolonel, letnan kolonel datang melayani. Ada apa mas, sakit apa kepada seorang kopral? Tidak akan Panglima TNI dengar langsung pangkatnya diturunkan, tidak akan. Kenapa? Seorang letnan kolonel kok nyapa kopral, melayani kopral, turunkan pangkatnya? Enggak. Justru saya perhatikan fasilitasnya, tolong. Kalau perlu dokter itu sudah dikrek belum? Sudah. Waktunya kolonel belum? Waktunya naikkan kolonel. Beri apresiasi. Rumah sakit Suprapto adalah rumah sakit yang besar di sini. Karena apa? Kita melayani divisi 1, melayani beberapa satuan kodim Korem yang ada di sini. Bahkan sampai Banyuwangi berobatnya ke sini. Orang tua saya aja berobatnya juga ke sini. Mengakui bagus di sini. Ya. Program berikutnya adalah dokter akan kita utamakan dalam seluruh kegiatan saat ini. Karena operasi militer selain perang itu sangat diperlukan tenaga dokter. Sebagai contoh adalah ASMAT. ASMAT, Presiden Republik Indonesia bangga dengan kinerjanya yang dilakukan oleh Satgas Kes TNI. Saya dipanggil khusus oleh Presiden, dan Presiden menyampaikan kalau sudah TNI pasti semuanya akan bisa teratasi. Dan di sini ada 2 dokter anak yang kita kirim ke sana. Sekarang udah kembali. Saya perintahkan di pusdik-pusdik, kemarin Pak Andika juga, Pak Andika, kalau ada dokter baru, letnan-letnan itu langsung kirim ke ASMAT, kirim sebulan 2 bulan di sana, biar mereka juga bangga. Letnan 2 sudah dikirim ke daerah operasi. Demikian juga berlaku untuk pegawai negeri sipil. Apabila diperlukan, kita kirim ke sana. Berangkat tidak jauh-jauh, dari Lanut Abdurrahman Saleh ke Hercules, landing Timika. Nanti di Timika saya tempatkan 1 kapal KRI Hasan Basri atau KAL, itu bisa jemput personil dan barang. Sampai saat ini kan masih ya Pak Asof ya, KRI Hasan Basri ya. Dan saya di sana juga saya buka visa, sehingga kalau ada suspek penyakit yang tidak bisa disembuhkan, langsung bisa dikon dengan dokter Penrimba, dokter Terawan, para ahlinya di sana. Dan syukur alhamdulillah permasalahan ASMAT sudah selesai. Ini bagian dari kerjasama kita para dokter pada tenaga kesehatan untuk terus melaksanakan antisipasi kinerjanya dengan baik. Berikutnya adalah kebijakan saya ke depan ini adalah memberikan kesempatan untuk TNI
dengan spesialis dokter untuk ikut ke Sisku TNI. Dididik Sisku TNI karena apa? Jabatan-jabatan struktural yang bisa diduduki oleh tenaga ahli itu hanya 2 sampai saat ini yang saya lihat, adalah tenaga kesehatan, dokter, dan sarjana hukum. Sehingga topnya sampai bintang 2, dan mereka duduk di sana adalah bukan sebagai pejabat fungsional tapi struktural sesuai disiplin ilmunya yang ada. Tahun ini mencari Wan TNI dari Angkatan Darat kok belum ada ya untuk bisa Sisku TNI, tapi tahun depan saya minta sudah ada, termasuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Tahun depan sudah harus ada dokter yang dikirim untuk pendidikan Sisku TNI, dan jenjang berikutnya adalah Lemhanas. Tujuannya adalah untuk memperluas jaring, karena kalau kita temannya banyak, jelas ilmunya tambah banyak. Kita tidak hanya berteman secara anggota TNI, tapi dengan masyarakat umum, orang politik. Kalau dokter kan biasanya kumpulannya dokter aja. Nah, nanti kita kembangkan dengan orang politik, Komisi 1 yang menangani masalah anggaran, barangkali dengan berbicara, akhirnya rumah sakit Supraun ini perlengkapannya tambah banyak, kemudian lolos di akreditasi dan lolos dari BLU, dilihat kok begitu bagus pelayanannya sehingga bisa dinaikkan karungkitnya menjadi bintang 1. Itu akan kita berikan. Itulah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pelayanan di rumah sakit tingkat 2 Supraun ini yang saat ini sudah baik akan menjadi baik lagi dan melayani untuk anggota TNI dan keluarganya serta anaknya dan masyarakat. Mari kita berbicara, mari kita melayani dengan tersenyum. Oh iya, saya lupa, ketika saya kapten, saya tinggal ke Jogja untuk sekolah instruktur penerbang. Baru 2 hari saya di Jogja, ada berita, Pak, mohon maaf, jangan kaget. Loh, harus kaget kalau ada berita yang nggak bagus. Ibu nabrak pohon, Pak. Loh, terus sekarang sudah bisa ditangani, kelihatannya harus masuk ke Supraun karena penanganannya ada di sini. Tangan patah, kemudian otak gegar otak. Waktu itu yang nangani dokter siapa ya? Kalau tulang dokter Yudi sekarang udah pensiun. Kalau yang nyedot yang besar di sini dokter siapa itu udah pensiun, itu udah tua. Siapa? Nah, ya itu. Jadi 1 bulan di sini, saya juga tidak masuk sekolah 1 bulan. Untung komandan saya baik, waktu itu Pak Lambert, silakan masuk sekolah lagi, nggak usah pulang. Saya tahu permasalahannya memang susah karena keluarga. Oh ya Pak, ya akhirnya begitu saya jadi Panglima, saya ingat mantunya, udah mantunya kita naikkan bintang 1 aja. Jadi yang pertama terima kasih. Istri saya 1 bulan di sini, saya ikut merasakan pelayanannya luar biasa di VIP ya, Anggrek ya, di Anggrek, dan saya sempat juga down karena anak saya yang nomor 2 juga yang sekarang sedang ikut sekolah penerbang di Jogja, Letan 2 itu kakinya patah jadi 2 atau 3 itu 4 ya, dari 4. Untung masih umur 3 tahun ya, jadi kembali. Jadi saya merasakan secara langsung pelayanan khususnya keluarga saya dari rumah sakit tingkat 2 Supraun. Untuk itu secara khusus ya, karena mungkin kalau perlu alat-alat ngomong sama saya ya. Nanti saya lengkapi. Saya ada jalur ke Kemhan, barangkali ada bantuan, bisa bicara ke Kasar, dan yang jelas bantuan kesehatan itu akan saya perhatikan di sini. Karena sudah menunjukkan profesionalisme yang baik, dan saya lihat dokternya juga sekarang baik-baik dan terstip semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus?
Tapi ini paling bagus ini. Iya. Oh ya, atau rendah ya. Ya. Jadi kebetulannya ada 2 kamar. Iya. Kamar ini dengan kamar sebelahnya. Maksudnya supaya dekat dengan stasiunnya. Karena stasiun kan bagian. Iya. Mudah-mudahan saya memadai Bang. Ya, dia udah jauh lebih bagus ini. Waktu itu ini memang paling bagus ya di sini. Kalau yang ada bagus 2 itu aku mati bidik. Oh ya. Tapi ada 2 kamar lagi yang VIP. Itu belum ada mungkin. Belum, tapi saya kalau lihat sudah mulai tapi belum ini ya. Ini, iya betul ini. Di sana bisa duduk langsung. Ya, saya kalau udah di situ sambil makan nasi bungkus. Bojomu kene opo. Ya. Ini nostalgia ini. Sebulan saya di sini. Sampai lupa ngerok jenggot sampai gitu. Karena mikirin istri terus dan anak berdua. Boleh meninggalkan Iya. boleh meninggalkan sekolah. Terus akhirnya begitu pulang ke sana, buat saya pasti dikeluarkan. Siap, iya. Kita nggak bisa lulus. Lanjut aja. Wah, baik sekali. Saya punya masuk. Oh, udah kamu naik bintang saya. Karena mertuamu dulu baik sama saya. Di sana semua di sesoknya ada, motor kaki, motor jatuh Semua ada ya. Obat-obat emergency juga ada. Tapi ini obat emergency harus kita segel. Oh ya. Kecuali kalau dibuka segelnya Sudah. Iya. Sudah ini ya. karena Ada mini ICU juga ya? Karena juga. itu di sesok. Oh, gitu. Untuk di sana dikasih monitor. Oh, iya monitor sana. Ya sudah dekat mini ICU jadi. Kemarin dari puskesmas kan kalau untuk ruang kedokteran militer harus ada diri ya, naik ke medan besar. Jadi kita siapin. Kalau fasilitasnya sih ya sudah memenuhi.